yang akan berangkat pada tahun ini dan juga para tamu undangan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini malam yang berkah insyaallah. Kita merasakan kebahagiaan ya, karena sebagian saudara kita Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah haji ya, satu dari rukun Islam, bahkan puncak rukun Islam yang tidak semua orang diberikan kemampuan untuk bisa mengerjakan ibadah haji. Bahkan saya dengar dari Bapak DKM tadi, dari pengurus, ada yang sudah beberapa kali, sekarang berangkat lagi, dan ada yang kali pertama, Pak. Masya Allah, ini nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh ya, dan menjadi bukti eratnya ukhuwah di antara kita ya, sesama warga di perumahan yang tergabung di forum komunikasi Masjid Arca Manik Endah ini sebagai penggagas dan panitianya. Mudah-mudahan semua ini akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan Bapak Ibu para tamu Allah yang akan berangkat haji tahun ini diberikan kesehatan lahir dan batin, ya, diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah hajinya nanti, dianugerahi oleh Allah haji yang mabrur, ya, dan juga kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, selamat, ya, tidak kurang satu apapun juga, dan hajinya haji yang makbul, mabrur insyaallah taala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu dan juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para tamu Allah, para calon jamaah haji tahun ini, ibadah itu ada yang bersifat qalbiyah, ya, ada yang bersifat jasadiyah, dan ada yang bersifat maliyah. Ibadah qalbiyah seperti apa, Pak? Sabar, tawakal, ya, syukur, dan yang lainnya. Yang itu kaitan dengan hati, Pak. Ada ibadah yang bersifat jasadiyah. Salat itu jasadiyah. Ya. Juga ibadah saum, Pak. Ini dari rukun Islam. Salat dan juga saum itu ibadah jasadiyah. Ada ibadah maliyah. Zakat itu maliyah, ya. Zakat kan masuk rukun Islam, Bu, ya. Itu ibadah apa? Maliyah. Ibadah maliyah. Haji ini menggabungkan semuanya, Pak. Qalbiyah, apalagi jasadiyah, maliyah, bahkan ibadah lisan. Berupa apa? Doa dan zikir. Ya. Haji itu disebut ibadah qalbiyah karena haji yang akan diterima Allah itu haji yang dikerjakan di atas keikhlasan. Kan di hati sini, betul tidak, Pak? Dan nanti Bapak Ibu selama pengerjaan ibadah haji kita akan diuji kesabaran kita, betul tidak? Kesabaran kita, syukur kita, tawakal kita. Ya. Kemudian juga haji ibadah, di samping ibadah qalbiyah, ibadah apa? Jasadiyah. Bapak Ibu, tawaf itu Pak, tawaf. Kalau di ring terdekat lantai utama, area mataf, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah pernah umroh. Untuk yang haji pertama kali kan pernah umroh, ya.
Itu ibadah tawaf, Bu, mengelilingi Ka'bah di ring pertama yang dekat itu satu putaran kurang lebih 300 meter, Pak. Kali 7 berapa? 2,1 kilo. Kalau penuh sedang sesak, jauh itu sekitar berapa? 500 sampai 600 meter, Pak. Ada kan kalau dekat, mendekat itu segitu. Kalau jauh bagaimana, Pak? Berarti kalau katakan 500 meter dikali 7 berapa? 3,5 kilo. Lantai 2 lebih jauh lagi. Dan kalau haji harus siap nanti. Kalau sedang penuh harus siap di lantai 2. Bahkan lantai 3, Pak, yang paling tinggi itu bisa 1 kilo satu putarannya. Dikali 7 berapa? 7 kilo. Itu baru tawaf. Baru tawaf. Sa'i itu baina Safa wal Marwa itu berapa? Sekitar 400 meter, Pak. Ya, satu balikan. Kalau 7 balikan berapa? Kurang lebih 4 kali 7. 2,8 kilo, Pak. Itu baru datang saja tuh. Ya. Belum nanti ketika Bapak Ibu harus berjalan dari mana? Dari tempat penginapan di mana tuh? Di Mina. Untuk melempar jamarot. Lumayan itu. Bolak-balik lumayan. Ya. Nanti tawaf ifadah. Apalagi puncak ibadahnya wukuf. Dan tahun ini, Pak, termasuk beberapa tahun yang lalu dan ke depan, pelaksanaan ibadah haji itu di puncak musim panas. Ya. Ini kan bulan Juni awal, Bu, betul tidak? Itu puncak musim panas, Pak. Mei, Juni, Juli itu puncak musim panas. Dari 45 sampai 50 derajat itu. Bisa jadi seperti itu. Ya. Artinya apa? Fisik kita harus benar-benar disiapkan. Itu haji. Ya. Belum lagi Bapak Ibu nanti ketika akan menanti haji kan, lumayan itu, Bu, sebelum pelaksanaan haji kan nanti haji digelongi 40 hari, Pak. Sementara pelaksanaan haji itu hanya 5 hari saja. Itu kemana sisanya, Pak? Ya untuk ibadah, memakmurkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, betul tidak? Kan lumayan. Ya, yang reguler apalagi kan? Nanti tergantung dapat apa? Hotel dan penginapannya, Pak. Kalau tinggal di Aziziyah, lumayan itu gitu ya. Ya harus sabar. Jalan belum penuh nanti, luar biasa. Ibadah hati, ibadah fisik. Dan ibadah apa? Maliyah. Harta, Pak. Ya, harta. Makanya diwajibkannya haji itu bagi orang yang mampu, kan begitu. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Dan menjadi kewajiban bagi manusia untuk mengerjakan haji karena Allah. Bagi siapa, Pak? Bagi orang yang memiliki istita'ah. Ya, di dalam perjalanannya. Kata para ulama, istita'ah di sini yang pertama apa? Yang paling utama itu azad warrahil. Bekal dan kendaraan. Dulu itu kan orang haji itu, Pak, kendaraan yang paling top dulu unta. Ya. Unta, Pak. Karena dia bisa membawa perbekalan yang banyak. Skedup itu kan untuk menyimpan perbekalan gitu. Itu unta. Ya, orang yang punya bekal dan ada kendaraan, bekal untuk keluarga yang ditinggal, bekal selama perjalanan, selama mengerjakan ibadah haji, dan untuk dia pulang kembali. Ya. Bahkan para ulama juga menafsirkan saat ini, Pak. Termasuk apa makna istita'ah di sini apa?
keamanan. Tatkala kita mengerjakan haji itu dijamin di perjalanan aman gitu. Kayak sekarang kan kemarin sempat muncul wacana ya. Apakah haji sekarang akan dilaksanakan atau ditunda? Karena kondisi geopolitik di Timur Tengah, betul tidak Bu? Sempat kan bicara tuh, Wakil Kementerian Haji dan Umroh. Ya. Ya untuk Saudi Pak, haji Pak. Tapi untuk yang di luar Saudi kan, yang berbahaya ketika di perjalanan, itu ulama menyampaikan berarti dia belum istitoah gitu, walaupun punya bekal, ada kendaraan, ya. Bahkan yang keempat ditambah lagi apa? Kesehatan. Makanya pemerintah Saudi itu kan Kementerian Hajinya pernah mengkritik Indonesia Pak. Ini Indonesia ini banyak mengirim jamaah sudah tua-tua katanya. Datang kemari mau apa? Cek orang sana mah ngirim orang yang mau meninggal katanya Pak ya. Karena memang di kita banyak orang-orang yang tua-tua dari kampung, masya Allah gitu. Apalagi ikut KBIH Pak. Di sana tidak profesional, dibebaskan. Saya pernah ketika saya bimbing haji Pak. Ada beberapa jamaah yang ikut ke kami karena saya nggak tahu Pak Ustadz, katanya ikut aja lah. Ustadz dari mana? Ya saya bilang kalau udah gitu nggak mungkin ditolak Bu ya. Ya udah, dulu nggak kayak sekarang kata saya Pak, Bapak ikut aja deh. Saya dulu Pak di Darut Tauhid ya, KBIH itu. Ya udah ikut aja, ya udah gabung aja. Padahal bukan jemaah kita itu. Di sana mah udah nggak mungkin. Bukan jemaah kita, nggak mungkin. Ayo gabung gitu. Ya. Nah, itu kan harus sehat, betul tidak? Maka jemaah yang resti, resiko tinggi kan tidak dianjurkan, bahkan hilang istitoahnya gitu ya. Nah jadi hadirin sekalian, sekarang Pak untuk bekal saja Pak, ongkos itu berapa Pak? Bapak tahun sekarang berangkat dari mulai nabung sekian tahun yang lalu, ya kan? Baru sekarang kan dapat kesempatan kan reguler ini kan pertama daftar kan 25 juta Pak, betul Pak? Ya kan? Sekarang berapa pelunasannya Bu? Lumayan Pak, betul tidak? Lumayan. Ya, belum bekal dan lain-lain kan. Artinya apa? Perlu bekal harta kan? Ibadah maliyah Pak. Nanti Bapak di sana 40 hari kabayang tuh Bu. Ya Bunya. Ibu rek balanja mau ti ayeuna geus niat kesibuk balanja gitu kan. Wah. Makanya kalau musim haji Pak itu ada jasa pengiriman Pak. Ibu jangan khawatir Bunya. Bisa rek balanja gitu kan. Kan kopernya kecil haji Bapak, jatah nanti nggak boleh banyak-banyak. Betul tidak? Koper gede itu ya. Dijatah itu. Mau balanya kumaha Bu? Masa 40 hari di sana kan yang balanya. Jangan khawatir, sekarang ada kargo gitu ya. Jadi bisa dikirim dan murah itu Pak. Wah, saling berlomba sekarang gitu. Kalau musim haji itu banyak sekali ya. Bisa gitu ya. Nah, itu perlu bekal, betul tidak? Perlu bekal. Belum bekal untuk yang ditinggalkan Pak. Sehingga cerita bagaimana haji itu ibadah yang ada unsur maliyah. Qalbiyah, na'am, Masya Allah. Tadi saya sampaikan Pak. Kesabaran diuji, betul tidak? Waduh, itu nanti kita ketemu orang dari seluruh dunia Pak. Warna kulit, karakter, adat, kebiasaan. Kita akan ketemu tuh, terutama ketika di Masjidil Haram dan lain-lain kan, luar biasa. Kadang-kadang kita diuji itu. Kita tertib Pak, jamaah kita itu paling tertib. Nanti ketika mabit di Musdalifah itu Pak ujiannya Pak. Itu kan kamar mandi kadang ngantri ya. Oh panjang. Yang pernah umroh Ramadan tahu pasti. Waduh panjang ngantri Pak, harus siap-siap. Ya, itu kadang-kadang orang-orang, mohon maaf, orang-orang Afrika Pak, nu hararideung. Gak boleh sipin dia langsung ke hareup gitu langsung. Jeung joro kadang-kadang Pak. Orang kita enggak seperti itu. Maka upaya Saudi untuk membantu agar nyaman dan tertib haji itu kan di mana-mana ada banyak informasi ya. Lawah itu apa? Papan informasi. Bahkan sekarang digital Pak. Dengan sebuah bahasa ada bahasa Arab, Inggris, Pakistan tuh bahasa apa? Ya. Ada bahasa apa lagi? Melayu. Kita di Indonesia Melayu. Jadi semua ada agar jamaah itu paham gitu. Tapi angger Pak. Yang tertib itu jemaah kita saja. Dikenal orang-orang Indonesia tertib. Tapi kadang kita terpancing oleh yang lain Pak. Wah, diuji gitu kan.
ibadah qalbiyah, ibadah jasadiyah, ibadah maliyah, ibadah lisan. Lisan, Bu. Ya kan? Ya, jelas. Betapa banyak bacaan-bacaan doa dan zikir yang harus kita baca. Termasuk tadi talbiyah. Betul tidak? Masya Allah. Ya, bagi yang belum haji, yang sudah daftar, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dan pada saatnya bisa diundang dalam kondisi yang terbaik insyaallah taala. Baik Pak, sebelum saya melanjutkan, yuk kembali mari kita hangatkan suasana kita bertalbiyah kembali Bu ya. Kenapa? Tidak semua orang diberikan kesempatan seperti Bapak Ibu. Ya. Tahun ini Bapak Ibu yang Allah pilih, jangan disia-siakan. Bapak Ibu kalau umroh Pak, sekarang daftar, bahkan untuk sekarang ini Pak, sekarang daftar, minggu depan bisa berangkat. Itu umroh Pak. Tapi haji Pak sekarang kita tahu, betul tidak? Berapa ngantrinya? Sebelum ada aturan baru Pak, dipukul rata semua 26 tahun kan ya? Itu ada yang ngantri sampai 40 tahun Pak. Di kita Jawa Barat 32 tahun. Jadi mau daftar na umur 40 tahun, tahun ayeuna Pak, ira hajina. Bagi Allah mudah kalau sudah mengundang Pak ya. Intinya apa pesannya Pak? Bapak Ibu tuh Allah pilih Pak. Haji itu tidak mudah gitu. Tidak mudah perjuangannya, maka jangan disia-siakan. Ya. Dan fokusnya apa Bapak Ibu? Haji makbul dan mabrur. Tidak hanya makbul tapi mabrur. Makbul haji yang diterima karena tata cara ibadahnya sesuai dengan petunjuk Nabi. Semua benar manasiknya. Mabrur itu haji yang kita hayati, kita gali esensi hikmah dari setiap manasik haji itu Pak, sehingga melahirkan kebaikan. Makanya haji mabrur, haji yang mendatangkan kebaikan. Ya, bismillah Bu ya, kita hangatkan dengan talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yuk sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kalimat-kalimat yang akan Bapak Ibu kumandangkan. Ya, ketika melaksanakan ibadah haji, ibadah lisan, yang kalau kita pahami maknanya Pak, Allahu Akbar, luar biasa. Ya, Bapak Ibu, bagaimana kiat meraih haji mabrur dan bekal untuk meraih haji mabrur? Bapak Ibu saya yakin sudah mempersiapkan ketika mendapatkan kabar tahun ini berangkat Pak ya, saya yakin itu. Sudah mulai baca-baca buku tentang tata cara ya haji, termasuk umrohnya, ya secara fikih bagaimana juga membaca hikmah-hikmah dari setiap ya pelaksanaan ibadah haji itu, dari mulai tawaf apa hikmahnya, sa'i dan yang lainnya. Saya yakin itu. Bahkan Bapak Ibu sudah bergabung dengan KBIH tertentu ya, dibekali ilmu yang banyak oleh para pembimbingnya. Masya Allah ya.
Ini hanya mengingatkan saja Pak. Ya, karena dekatnya keberangkatan Bapak Ibu sekalian. Sekaligus juga buat kami semua nih, yang sudah berangkat pasti ingin berangkat lagi Pak ya. Yang belum berangkat saya yakin sangat ingin berangkat. Hadirin sekalian, yang diinginkan oleh siapapun yang Allah berikan kesempatan untuk berhaji seperti Bapak Ibu sekarang ini, para tamu Allah, pilihan Allah, pasti haji yang mabrur. Betul tidak Bu? Betul tidak Pak? Maka fokus. Bapak Ibu fokus. Fokus apa? Bagaimana Bapak Ibu meraih haji yang mabrur. Setiap haji yang mabrur pasti makbul. Tidak semua yang makbul itu mabrur. Ya Bu ya. Bagaimana agar kita bisa menikmati ibadah yang dahsyat ini Pak? Ibadah yang menjadi puncak dari rukun Islam. Maka sebelum keberangkatan ada yang harus disiapkan. Ketika perjalanan, ya, perjalanan Bu. Yang keempat, ketika pelaksanaan ibadah haji. Yang kelima, setelah melaksanakan ibadah haji. Yang pertama Pak, sebelum pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, siapkan dari sekarang, latih terus apa? Hadirkan niat yang ikhlas. Niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan dalam agama ini. Ya, termasuk haji Bu ya. Kenapa? Karena haji ini Pak luar biasa. Tidak sedikit orang-orang yang haji itu bukan karena Allah, tapi karena untuk meraih status sosial di masyarakat. Oh iya, ada yang begitu Pak. Ya. Kenapa belum haji? Nanti sajalah. Nah, pas begitu mau nyalon Pak. Jadi anggota dewan gitu ya. Menjelang pemilihan, aduh, belum ada hajinya itu. Oh, dia bisa mencari Pak. Ada yang begitu tuh. Berapapun bayar gitu kan. Dah, saya mau haji sekarang karena tahun depan saya akan nyalon. Biar di baligo ada hak gitu kan. Kayaknya beda ya. Kalau nyalon ini kan di kita kan pemilih itu rata-rata orang Islam banyak ya Pak ya. Kalau ada haknya kan lain gitu ya. Ah, jangan Pak ya. Jangan untuk itu Bapak Ibu berhaji ya. Siapkan niat yang ikhlas dari awal ya. Apa niatnya Bu? Lillah. Maka ketika diingatkan di surah Ali Imran, walillah alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Itu ada walillah, itu apa? Karena Allah sajalah. Ya. Jangan karena yang lain. Sayang Ibu. Ibu ibadah capek-capek nunggunya lama, betul tidak? Nunggunya lama. Bapak yang sedang berangkat itu rata-rata tahun berapa daftarnya Pak? Mohon maaf, saya bertanya nih. Tahun berapa daftarnya Pak? 2014 ya? Ya dulu masih agak sedikit yang tidaknya Pak ya. Berarti kalau 2014 kan kepotong COVID kemarin ya. Itu berapa tahun nunggunya itu? Ada yang 12 tahun. Ada yang lebih dari itu, ada nggak? Sama rata-rata ya. 12 tahun Pak. Saya yakin dalam masa penantian kan harap cemas ya. Apa ada umur atau tidak gitu kan? Mungkin ada juga orang-orang yang bareng daftar hajinya bersama kita belum berangkat sudah meninggal gitu kan? Subhanallah. Nunggunya lama Pak. Ya. Nunggunya lama. Uang yang keluar tidak sedikit. Betul tidak? Belum lagi pengorbanan yang lainnya Pak. Harus meninggalkan
keluarga, mungkin meninggalkan pekerjaan, mungkin bisnis dan lain-lain. Datang ke sana, kalau tidak membawa niat yang ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah. Itu orang Sunda, Pak. Capek gawe, teka pake, Pak. Aduh, perjuangan apa sekarang musim panas, puncaknya, Pak. Ya, wah kebayang itu. Rugi, Pak. Betul tidak? Maka dari awal apa, Bu? Pak? Niat. Ya. Niat yang ikhlas karena Allah. Ya, Bu, ya. Jadi kalau haji dari awal mempersiapkan niatnya karena Allah saja, ini kewajiban gitu ya. Saya sudah mampu, diberikan kemampuan, kemudahan, ada umur. Ya Allah, terimalah ibadah haji ini. Ya Rob, terus begitu. Ya. Kuatkan hati ini agar senantiasa di atas keikhlasan. Karena nanti akan banyak godaan, Pak. Ya. Nah, selanjutnya apa, hadirin sekalian? Yang kedua apa, Pak? Yang kedua, bekalnya adalah siapkan spiritual kita, Pak. Ya, ruhaniyah kita. Kita akan menjadi tamu Allah. Jadilah tamu yang baik. Ya, maka dari sekarang perbanyak tobat. Sekian lama Allah berikan kepada kita kesempatan hidup sampai detik ini saat mau berangkat haji, Pak. Mungkin banyak dosa yang kita kerjakan. Baik dosa langsung kepada Allah atau hablum minan nas, kita berbuat zalim ke orang, selesaikan dulu, Pak. Kenapa? Haji itu perjalanan spiritual, disebut ibadah itu yang luar biasa. Yang kalau dari awal benar niatnya, disiapkan dengan maksimal, ilmu yang memadai, Pak, yang maksimal, akan merubah seseorang menjadi orang-orang yang berkedudukan di sisi Allah. Tapi kalau dikerjakan dengan apa adanya, dengan seenaknya, niat tidak dijaga, ya, enggak mempersiapkan semuanya, ya itu juga yang kita dapatkan gitu. Ya. Nah, jadi siapkan, perbanyak tobat, Bu, ya. Harus siap. Kenapa? Harus siap kembali dan siap tidak kembali. Ya. Setiap tahun kan ada saja, Pak, orang yang berhaji meninggal di sana, ada tidak? Halo? Halo? Ada, Pak. Dan kita tidak tahu, betul tidak, jangan-jangan takdir Allah bab kematian termasuk kita yang meninggal di sana. Harus siap. Harus siap. Pengalaman saya bimbing haji, Pak, ya, selalu ada yang meninggal. Betul, harus siap. Ya. Makanya, Pak, ya, perbanyak tobat, selesaikan urusan yang ada kaitan dengan manusia. Yang paling penting. Kalau tidak selesai, pas kita mau berangkat, buat wasiat. Itu penting sekali, Pak. Tulis wasiat. Serius, Pak. Bapak harus siap melepas. Harus siap melepas keluarga, semua yang kita miliki dari dunia, Pak. Datang kepada Allah dengan menghamba dengan sebenar-benarnya, Pak. Harus siap. Maka buat wasiat agar kita selamat nanti, ya. Itu dianjurkan begitu loh, Bu. Ya. Kalau punya hutang sekarang bisa bereskan semua, Pak. Kalau belum sanggup, tulis wasiat. Bapak punya hutang, nih hutang Bapak. Jelaskan. Nanti ahli waris nih seperti ini nih hutangnya. Harus siap. Ya. Punya kesalahan kepada orang yang jelas kita zalim ke orang itu, datang minta maaf. Minta maaf. Kenapa? Agar hati ini siap. Ya. Datang kepada Allah siap. Jadi tamu yang terbaik, Pak. Ya. Jadilah tamu Allah yang terbaik. Dan Allah tidak melihat penampilan, yang Allah lihat hati dan amal-amal. Innallaha ta'ala la yanzuru ila
suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa, harta, tidak. Yang Allah lihat hati dan amal-amal. Nah, bawalah itu Pak ya. Siapkan dari sekarang Bu, siapkan dari sekarang ya. Yang ketiga, persiapkan ilmu. Bapak Ibu apa Bu? Ilmu sing mantap. Zaman sekarang zaman mudah Bu. Ya tiap zaman sih beda-beda ya, tantangan kemudahan dan kesulitannya. Zaman sekarang itu mudah sekali Pak. Bapak hoream maca, misalkan banyak hoream maca, ya udah lihat tayangan di YouTube, banyak tidak? Banyak sekali ya Pak. Sing mantap. Apalagi yang sudah pernah umroh terus kagambar lah gitu ya kan, walaupun mungkin bagaimana pelaksanaan wukuf, mabit di Musdalifah, melempar jamarot. Nah, lihat dulu aja di YouTube ya. Kalau yang udah pernah kan sudah mengulang, alhamdulillah. Yang baru pertama kali terutama ya Bu ya. Ilmu Bu, baca. Kalau kita baca, siapkan ilmu itu. Jangan sampai kita ibadah penuh keraguan. Nah, jangan. Karena nanti ada pembimbingnya Pak ya. Pasti itu Pak ada pembimbingnya insya Allah ya. Maksimalkan tanya. Kenapa? Belum tentu setelah Bapak Ibu pulang dari haji tahun ini ada kesempatan haji lagi. Belum tentu. Boleh jadi ini haji pertama dan terakhir Pak. Ya kan? Bisa jadi ini haji yang pertama dan terakhir bisa jadi. Ya. Nah, jadi ilmu baca. Mantapkan. Aduh ini nggak paham, ragu nih. Nanti kalau ibu-ibu misalkan ketika akan tawaf haid, nah gimana itu? Nah itu kan, yang masih haid misalkan, kalau yang sudah menopause aman. Yang masih haid ini gimana? Harus paham, pikir, jangan ragu, betul tidak? Jangan ragu, harus paham, benar-benar mantap dengan ilmu gitu kan. Kalau kita punya ilmu tuh mantap Pak. Kalau nggak punya ilmu tuh suka ragu biasanya. Nah, jangan ibadah dikerjakan di atas keraguan, jangan. Maka ilmulah kuncinya. Siapkan ilmu. Siapkan apa? Siapkan ilmu. Yang ketiga Bu ya. Yang keempat apa? Persiapkan perbekalan dari sekarang Pak. Harta yang halal. Allah tidak akan menerima haji dari harta hasil korupsi, hasil mualing, nggak akan diterima. Di kita ini Pak, ada orang yang apa ya? Ini saya bicara gini karena sering beberapa kali diskusi Pak, sama orang yang konsultasi gitu ya. Dulu dia punya jabatan, ya punya jabatan Pak. Punya jabatan, jadi dia itu korupsi. Tapi dia nggak kebongkar Pak. Wong dia jabatannya tinggi kan. Sampai selesai pensiun gitulah gitu. Akhirnya dia cerita, ya dia korupsi itu 50 miliar katanya. Ya, bagaimana? Saya Ustadz dulu membangun masjid berapa? 4 miliar. Saya hajikan saudara-saudara saya dulu tuh ngantri bola Pak, langsung. Seongkosi haji banyak orang dihajikan. Ya, termasuk saya berangkat haji. Ya. Dulu saya merasa dengan itu harta ini jadi bersih katanya Pak. Ya. Tapi setelah saya belajar nih udah mau usia sudah 70 tahun lebih Pak. Kok takut sekali saya kata-kata takut ya. Gimana Ustaz tobatnya kan? Nah itu saya bilang saya pertama saya alhamdulillah saya bilang Bapak diberikan kesadaran. Betul tidak Pak? Oh nikmat besar. Ada orang yang tetap sampai matinya merasa itu benar gitu loh. Aduh naudzubillah gitu kan. Itu kesalahan. Aku itu kesalahan saya bilang. Nanti tobatnya ada caranya gitu kan. Ada caranya. Ya. Orang yang dihajikan gimana? Apa dia nggak diterima kalau dia nggak tahu? Nggak tahu Pak. Ada saya mau dihajikan. Tak apal itu duit menang korupsi. Nu apal mana yang korupsi gitu kan. Bagaimana? Insya Allah kalau dia mau diterima hajinya. Cuman yang dosa siapa yang korupsinya itu. Itulah fikih begitu Pak. Ya, makanya pastikan harta untuk ibadah haji, harta halal, ya,
Bekalnya pun yang halal, jangan yang haram. Yang tahu kehalalan harta kita ya Bapak Ibu sekalian. Kita masing-masing, yang tahu orang lain nggak tahu. Pertanyaannya, ya, sejauh mana kita yakin bahwa harta kita itu halal? Nah, itu pertanyaannya, Pak. Mudah-mudahan, ya, perjuangan Bapak Ibu berusaha ikhtiar dengan maksimal agar harta halal yang didapatkan, yang dipakai untuk nabung, ya Bu, ya, daftar sampai sekarang melunasi, itu menjadi sebab Bapak Ibu meraih haji yang mabrur, insya Allah. Sekarang bagaimana di perjalanan, Pak? Di perjalanan, nih Bapak akan melakukan perjalanan, apalagi sekarang Bapak Ibu ya, agak-agak tegang gitu kan, di Timur Tengah sedang panas Pak, kan kita nggak tahu ya, ya kan kadang-kadang kan naik turun tuh kondisinya tuh, betul tidak? Fluktuatif Pak, ya. Perang ini aja Pak membawa dampak, saya pribadi, harus berangkat umroh plus Aqsa kemarin nggak jadi gitu kan, karena kondisinya itu nggak bisa gitu kan, nggak bisa gitu ya. Padahal itu udah dari awal Februari Ustaz, kan nggak tahu, udah mengajukan visa semua, tiba-tiba kan kejadian itu kan kemarin tuh nggak bisa berangkat gitu kan, atau memaksakan khawatir juga gitu kan, kita nggak tahu. Nah, maka di perjalanan apa tipsnya? Perbanyak sedekah ya Pak ya, apa perbanyak sedekah. Bahkan tidak hanya di perjalanan, sebelum kita berbanyak sedekah, itu keutamaan paling utama sedekah tuh menolak bala Pak, menolak bala musibah ya. Di perjalanan usahakan Bapak Ibu sedekah. Di bandara kalau perlu yang layak dapat, bismillah. Banyak sekarang sarana untuk bersedekah. Duh, sedekah kasahannya riweuh, misalkan mereka naik pesawat, bismillah ingat DKM cing kirim QRIS gitu kan. Nah itu kan, mana itu kan rekening, udah ya rekening masjid apa Jami Al Hidayah gitu kan, Pak DKM ini sedekah, saya mau naik pesawat ini, tolong doakan. Nah gitu kan, boleh Pak sedekah untuk Jumat berkah Pak DKM, tolong ini untuk 250 nasi. Nah itu kan, boleh tidak Pak? Boleh Pak, sedekah. Termasuk ketika di tanah suci. Di sana bahkan kalau bisa Bapak Ibu all out. Serius Pak, ada pengalaman Pak. Jamaah saya Ustadz ketika haji, saya bimbing haji. Pengalaman, kisah nyata. Jadi beliau baru datang nih Pak. Ya, waktu itu kita gelombang kedua langsung ke Mekah Ustadz. Datang beres kita umroh itu, ya kita ke Mekah. Jadi hari ketiga itu kan biasa ya, dari penginapan ke masjid itu jalan itu ya, ada kajian. Ada orang, ada jamaah, jadi ada orang yang minta tuh langsung aja Bu, saya belum makan, tolong saya beri itu, begitulah. Dia pada dompetnya menyampaikan, aduh mohon maaf saya nggak ada uang, saya nggak punya uang, kalimatnya. Mohon maaf saya tidak punya uang. Aduh, saya bilang, kita nggak bohong gitu kan. Saya nggak negur, cuman gimana ya udah. Ya. Akhirnya apa Pak? Ya pulang dari Masjidil Haram itu, untung Pak, di dompet hanya uang, hilang semuanya Pak. Dia nangis itu. Saya udah ingatkan, Bapak, tadi Bapak bilang nggak ada uang, harus jangan bilang begitu. Ya bilang aja, mohon maaf. Ya kan nggak usah bilang nggak ada uang gitu. Kalau nggak mau ngasih, nggak usah itu. Ya paling ngasih berapa sih Bu? Ya, 1 real, 5 real gitu kan, 10 real. Berapa itu? Ya. Kenapa? Kadang kita tidak tahu Bu. Kalau ada orang yang minta kepada kita dan memang layak dikasih, kita nggak kenal, bismillah kasih. Siapa tuh itu malaikat? Oh serius Pak. Emang malaikat datang kepada Nabi saja? Dalam wujud manusia, emang malaikat datang ketika perang Badar saja? Tidak Pak. Ya serius. Ya Pak ya. Jadi dari sekarang siapkan gitu loh maksudnya Pak ya. Bismillah. Jangan takut miskin Pak. Ya. Itu saya kalau bawa jemaah baik umroh, haji pasti akan tekankan sedekah perbanyak saya bilang. Saya ada jemaah yang tiap tahun berangkat
umroh terus, ada yang berkali-kali dalam setahun. Ya kan ahli sedekah. Jangan takut, Pak. Ya, ya orang gak dikenalkan ini siapa gitu kan. Tapi memang orang pekaronnya kita punya uang kasihlah berapa, Bu. Dan jangan bohong, jangan sampai aduh nggak ada uang. Ayo minta kalau baca maafi fulus gitu. Maafi fulus gitu. Itu kan berarti tuh gak duit, Pak. Maafi fulus. Nah, padahal karek datang, Pak. Itu di dompet itu, Pak, jutaan, Pak. Jutaan bekal untuk dia. Nangis dia, Pak. Bukan dia duitnya banyak, cuman masuk aduh ya Allah Ustaz, saya tobat katanya. Ya itu pengalaman yang saya rasakan langsung, Pak. Ya. Nah, jadi artinya apa? Ibu sekalian, dia punya perbanyak sedekah, Bu ya. Bismillah. Itu penolak bala, Pak, agar Allah beri keselamatan. Itu lebih tentram dan banyak keutamaan sedekah, Pak. Ketika di tanah suci pelaksanaan bagaimana? Maka yang paling utama mutaba'atur Rasul fi manasikil hajj. Nah, itu ketika di sana, Pak. Maka ikuti petunjuk Rasulullah di dalam manasik haji. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Tadi kan persiapan, ada ilmu yang kita siapkan ya, Bu ya. Kita baca bahasa, kita dengar pembimbing ibadah, kita menyampaikan, praktekkan di sana, Bu. Ya. Jangan berbuat khurafat. Jangan berbuat bid'ah. Jangan merusak ibadah kita dengan keyakinan-keyakinan yang membatalkan ya. Ya, pahala kita jangan, Pak. Ya, ada orang-orang yang berangkat ke tanah suci, Pak, kan sempat viral itu, Pak. Ya, di sebuah tempat dari Indonesia juga. Tahu apa? Dia bawa gunting. Itu kain kiswa digunting. Kain kiswa itu digunting. Nggak gunting kain kiswa, coba kan kadal banyak kumaha, tewaku askar, Ibu. Atau di Madinah gitu ya, di pekuburan apa namanya, Baqi al-Gharqad atau di Ma'la, sana tanahnya ya asupkeun ya berkah. Jadi mau bawa tanah kima kumaha, Bu? Nanti pas meninggal tolong gabungkan biar saya dibangkitkan pertama kali nanti bersama. Itu tadi mana keyakinannya kan? Ini nggak benar, tapi ada, Pak. Ada yang begitu, ada. Ya, hilangkan itu semua, Bu ya, karena Nabi tidak mengajarkan. Ya, termasuk pelaksananya, Bu, benar-benar ikuti. Ya, dan perhatikan kesehatan kita. Ya kan, haji itu kan sebentar, Pak. Ya kan, sebentar sebenarnya, Pak. Ya, kok 40 hari karena tadi, ya kan, harus memang juga mengatur jadwal keberangkatan, kedatangan dan lain-lain, kepulangan. Dan ini diberikan kesempatan untuk bisa membangun Masjidil Haram, Pak. Kenyang, betul tidak Pak Haji, mah kenyang, wareg, Pak. Di Mekah berapa hari, Pak, di Mekah? 30 hari. Di Madinah 8 pp 2 hari kan, 40 hari, Pak. Oh tuh coba wareg tuh di Masjidil Haram. Oh kenyang, Pak, Masya Allah, ibadah. Tapi hajinya itu 5 hari. Kapan? Tanggal 8 itu ada hari tarwiyah. Cuman kalau di kita tuh tidak semua KPIH, Pak. Kalau kami di Darut Tauhid itu biasanya itu tanggal 8 itu kita tarwiyah. Namanya tanazul, programnya khusus kita keluar dari pemerintah. Kalau pemerintah kan langsung biasanya tanggal 9 saja pas wukuf di Arafah. Kalau ya beberapa KPIH begitu, emang diperbolehkan, Pak. Diperbolehkan. Intinya start tanggal 8 hari apa? Hari tarwiyah. Ya. Hari kemudian hari Arafah tanggal 9. 10 Yaumun Nahar. Ya, Bu ya. 11, 12, 13 itu apa? Melempar jamarot dan mabit di Mina. Boleh nafar awal turun ke Mekah, boleh, enggak ada masalah. Berarti 5 hari. Nafar tsani berarti 6 hari. Itu haji segitu, Pak. Ya. Sisanya bagaimana sisanya? Ya di Mekah. Nah,
6 hari ini usahakan ilmui dengan maksimal. Mutaba'atur Rasul. Ya Bu ya. Secara fikih gitu. Bacaannya sing apal, ibu bacaan sing mantap bacaan teh. Iya. Sing mantap ketika Bapak Ibu nanti akan wukuf di Arafah. Ya harus tahu yang dibaca apa sih yang dibaca Nabi. Ya, harus paham itu, Pak. Bagaimana wukufnya Nabi gitu. Ketika menempel jamarut bagaimana pahami itu dan apa gali esensinya, Pak. Gali apa? Esensinya. Contoh. Ya. Wukuf itu, Pak. Wukuf itu kan puncak haji, betul tidak? Puncak haji. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu intinya wukuf di Arafah. Itu haji. Makanya jamaah haji yang datang ke tanah suci pas pelaksanaan haji itu sakit, misalkan sakit nih. Dan sakitnya lumayan parah gitu sampai dirawat di rumah sakit. Misal ya, ada yang diinfus. Ketika wukuf pasti akan dihantar ke Arafah. Naik ambulan, bahkan ada yang masih pakai infus. Apa namanya? Safari wukuf. Masuk ke area wukuf. Setelah wukuf balik ke rumah sakit lagi. Yang lain bisa diganti. Cuma bayar dam gitu kan. Bisa, Pak. Tapi wukuf tidak bisa diganti. Apa sih wukuf, Pak? Secara fikihnya kan wukuf itu berhenti, Pak. Wukuf itu berhenti. Maka kita baca Quran ada al-wukuf, al-waqaf wal ibtida kan. Bagaimana tartil itu kan kata Ali bin Abi Thalib apa? Seseorang yang dikatakan baca Qurannya tartil, Pak. Oh, dia itu benar wakafnya, berhentinya tepat gitu loh. Berhentinya tepat, memulainya tepat, itu tajwid tartil itu begitu. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, dan dia tahu bagaimana cara wakaf dan ibtida. Ya. Jadi wakaf itu diam. Diam, Pak. Kapan? Dari masuk waktu zuhur sampai terbenam matahari. Itu wukuf. Diam, Pak. Nah, ada bacaan yang dicontohkan oleh Nabi. Apa di antaranya, Pak? Bacaannya, Pak? Membaca apa? Kalimatut tauhid, betul tidak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak itu. Perbanyak baca sayyidul istighfar. Bapak kalau nggak hafal sambil ngapain sana, Pak, baca buku doa apa ya? Yang ada terjemahnya, Pak. Kecuali kalau Bapak Ibu jago bahasa Arab, nggak usah. Nah, kalau belum, bawa buku, Bu. Ya. Jangan semua di HP, jangan, Pak. Oke, bisa pas lobet banyak baterai kumaha ya gangguan non hese gitu kan. Kalau can apal gitu, Pak. Iya. Ya kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dan seterusnya. Subhanallah. Nikmat sekali, Pak. Apalagi kita baca menjelang terbenam matahari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan semua doa silahkan. Tapi jangan lupa doa yang ini ya, yang Nabi contohkan. Itu kan aturannya, Pak. Nah, Bapak Ibu gali esensinya. Apa? Oh, wukuf itu mengingatkan kita akan padang mahsyar di akhirat nanti. Saya akan berdiri di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ada satu hari, Pak, di mana manusia akan berdiri di hadapan Allah. Gali, Pak, makin nikmat, Pak, walaupun berdesak-desakan, panas. Bapak Ibu fokus dari awal haji mabrur, karena nanti akan Bapak Ibu lihat orang bermacam-macam, Pak. Saya ketika haji, Pak, melihat ada orang, ya Allah, sayang sekali, Pak, lagi wukuf di Arafah, Pak. Orang pada menangis, ya Allah, jangan ngobrol, jangan. Ibu fokus kan diem dengan Allah. Ya mak ayah, Pak, akan ayam sok meja banyak. Dari yuk, Pak, baru cucu ke tukang saruri, punten baru ngarah rokok, kopi, wah. Di saat wukuf yang hanya
5 atau 6 jam saja, Pak. Dia nggak bisa menahan itu, Pak. Bayangkan. Aduh, sayang sekali, Pak. Ngobrol, aduh. Orang tuh nangis untuk bisa haji kan itu hukum, betul tidak, Pak? Nggak mudah. Bapak Ibu diundang, maka maksimalkan gitu loh. Ya Allah, ini mengingatkan saya akan kondisi mahsyar di akhirat nanti. Gemuruh hati ini, Pak. Sekalipun berdesakan orang penuh, nikmat saja, Pak. Saya nanti akan ada di antara jutaan manusia, lautan manusia nanti di akhirat. Nikmati aja gitu, Pak. Ya, itu pelaksanaannya. Pak, nikmat aja udah. Dan awas, jangan kata di Quran disebutkan ya, ketika haji itu larangannya apa? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jaga lisan, Pak. Fala rafath wala fusuq wala jidal. Karena memang ketika haji 3 ini luar biasa, selalu aja menggoda kita, Pak, menguji kita. Betul tidak? Eta mah komono haji khusus, Pak. Waduh, ketika fasilitas tidak sesuai, ngamuk. Lagi haji, Pak. Urusannya, wah dasar kurang ajar, gitu. Keluar kalimat yang tidak baik, Pak. Itu rofas. Padahal fala rofas. Wala fusuk. Jangan berbuat maksiat. Wala jidal, jangan debat. Jangan. Itu kadang-kadang, Pak, dengan jamaah lagi mana sih, kan ketemu biasa seminggu sekali, Pak, ya. Oh, Masya Allah, itu kan setelan soleh semua, Pak. Pas haji itu dapat 40 poin, Bu, kanyahuan aslinya, Bu. Atau ada pas saya apa? Ada pas saya apa? Ada pas saya apa? Enggak mau saling tanya. Aduh, saya bilang ya Allah, itu ujiannya luar biasa, ya. Nah, jadi itulah ketika haji, Pak. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Gali lagi, Pak, ya, Bu, ya, makna rafat, fusuk, jidal, agar kita ini benar-benar menikmati, Pak, ibadah haji itu, ya. Nah, jadi kembali kita mengikuti sunnah Nabi yang mulia, Pak, ya. Pelaksanaannya itu dari mulai tanggal 8, nafar awal tanggal 12, nafarnya tanggal 13, semuanya boleh, Pak. Harus benar-benar paham. Bapak Ibu baca buku, ikut bimbingan, terus sampai mantap gitu, ya. Nah, kemudian juga tadi jaga, jangan rafat, jangan fusuk, jangan jidal, ya. Terakhir penutup, Pak. Sepulang dari haji, bagaimana disebutkan? Jadi sebelum yang lain-lain, definisi haji mabrur, cukup untuk awal nih kita kembali ke Nabi yang mulia, Pak, ya. Kenapa? Karena Nabi yang menceritakan sendiri gitu. Jadi Nabi itu ditanya, Pak, dalam sebuah hadis yang sahih begini. Ya Rasulullah, mal hajjul mabrur. Ya Rasul, apa haji mabrur itu? Bagaimana cirinya? Kan tadi Bapak, ya, persiapan, Pak, yang tadi 5 poin itu. Ketika berangkat haji, sekarang pulang nih. Ada enggak tandanya nih gitu kan? Nah, sahabat nanya, ya Rasul, seseorang yang haji disebut mabrur itu apa cirinya gitu? Ya, apa cirinya? Kan dari cirinya, Bu, ketahuan seseorang mabrur tidaknya nanti setelah haji bagaimana? Apa itu? Yang pertama kata Nabi yang mulia, it'amut ta'am, memberikan makan. Yang kedua, wa ifsya'us salam, dan menebarkan salam. Wa fi riwayatin disebutkan apa? Wa thayyibul kalam, perkataan yang baik. Itu ciri haji mabrur, Pak. Apa maknanya, Pak? Kalau kita simpulkan, yang pertama apa? Haji yang mabrur itu, ya, yang pertama apa? Yang memiliki kepedulian yang sosial, ya. Kepedulian sosial artinya apa? Dia sangat peduli, Pak, dengan lingkungan. Makanya kan haji mabrur kan haji yang memberikan kebaikan. Nabi menyebutkan it'amut ta'am itu apa, Pak? Membantu sesama. Jadi orang yang mabrur hajinya orang yang sangat peka ketika melihat saudaranya, tetangganya, siapapun dari muslimin yang mendapatkan kesulitan. Itu dengan kalimat it'amut ta'am gitu, ya. Itu haji mabrur, Pak. Dan itu harus dilatih, ya.
Maka tadi kan kita bisa katakan tadi latihan di sana Pak, bersedekah latihan. Latihan. Bismillah. Ya. Oh, si fulan Masya Allah setelah haji luar biasa itu. Ya, setiap ada orang yang susah pasti dia ngebantu. Ya, termasuk sekarang kan, misalkan konteks sekarang Pak. Ya Allah, bagaimana saudara kita di Palestina ya yang mendapatkan kezaliman luar biasa, yang saudara kita kemarin dapat musibah di mana Pak, di Sumatera, betul tidak? Kita bantu itu masuk. Yang semangat membantu seperti ciri haji mabrur. Yang kedua disebutkan ifsya'us salam. Apa Bu? Menebarkan kedamaian. Dua kata para ulama maknanya. Yang pertama, salam itu zahirnya mengucapkan salam. Ketemu setiap orang muslim saudaranya, murah senyum, dia menyampaikan kalimat assalamualaikum, akhlak, Masya Allah. Ya, akhlaknya makin mulia Pak. Ya. Yang kedua apa? Maknanya itu dia menjadi orang yang menebarkan kedamaian, orang yang akhlaknya mulia, orang kalau dekat dengan dia merasa aman gitu. Aman dari ucapan, aman dari perbuatannya. Itu jadi haji mabrur. Kan ada orang yang terganggu Pak, dengan tetangganya, betul tidak? Yang viral Bu, yang viral geningnya di TikTok. Anu geus maot. Di mana? Di Malang. Siapa namanya Bu? Ngikutin nggak Bu? Ada seorang itu dosen tasawuf di UIN UIN Malang itu, yang punya tetangga gening punya pasti gening viral atas Indonesia apal. Bayangin punya tetangga nu kitu kabayang tuh Bu, para saya gitu. Jeung tetangga babat rumah aku mah pas saya geus kolot teh Pak. Iya kan? Subhanallah. Ayo sering hujat, ngalapor, sering melapor Pak. Betul tidak? Tidak aman dari lisannya Pak, dari perbuatannya. Wah, itu musibah. Sok Bapak hidup bertetangga jeung nu kitu kumaha Pak? Ini saya cerita Ustaz ya, sebelum ini penutup. Ya memang ujian itu Pak. Saya merasakan benar tuh. Sering menyampaikan, saya diuji Pak. Jadi saya punya tetangga di komplek, Ustaz, di komplek ya. Kehalangan 2 rumah Bu. Ini rumah saya kan rumah nih. Saya ada rumah di pesantren, ada di komplek gitu ya saja di Cianjuang itu. Ini rumah ini udah jadi rumah perumahan lama Bu. Jadi tinggal nanti orang-orang tua yang sudah punya anak cucu gitu ya, yang sudah pada mau meninggal Bu, usia tua-tua gitu kan. Yang muda itu sedikit Pak. Ya, setiap Lebaran itu dari H-4, H-3 itu sudah ramai mobil penuh Pak. Kenapa coba? Karena dimodiki, bukan mudik. Kalau yang muda kan mudik tuh, ini mah dimodiki. Jadi budak katanya marudik Pak. Di kompleks itu banyak sekali. Dan H+4, 5 maksimal H+ seminggu Pak. Masih banyak gitu ya. Nah kemarin ini Pak, saya diuji tuh. Allahu Akbar. Saya ini kan memang jalan itu besar Pak. Ya. Jadi saya kan kalau Ramadan itu full banget Pak. Nah kemarin itu saya itikaf di pesantren Ustaz. Ya saya ngisi jadwal banyak sekali kan. Full dari pagi sampai malam bisa full Pak. Nah, kalau itikaf itu banyak sekali yang ngisi kajian Lailatul Qadarnya, mimpin imam sholat itu kan. Menjadi imam sholat gitu ya. Nah saya bisa parkir ke garasi Bu, karena saya pikir sebentar aja Pak. Udahlah di samping rumah. Ini depan rumah saya, parkir Pak. Parkir. Saya masuk ke dalam dulu sebentar. Hanya nunggu paling sejam lah saya bilang. Udah masuk aja ke dalam, nanti berangkat lagi gitu. Jadi kalau masuk ke garasi agak berabe lah, simpel aja. Dan itu gede juga, biasa mobil masuk Pak. Itu tiba-tiba baru saya masuk Pak, beberapa menit tuh, ini siapa gitu kan, malam-malam Pak. Malam-malam jam berapa? Jam 12:30 Pak. Mobil sedan, padahal mobilnya itu bisa masuk. Terus Pak, tetangga keluar Pak. Datang ke rumah dengan muka kecut. Ini parkir jangan sembarangan, saya nggak bisa lewat. Wah coba digitukan Pak. Ini siapa gitu kan, coba gimana, saya tuh ujian Pak. Kesal banget itu kan, semua tetangga itu, aduh sini tuh sopan pisan. Dia nggak tahu kan saya di sana, mohon maaf Pak ya. Siapa saya nggak tahu gitu kan. Ya Allah, saya ya pengurus masjid ya mohon maaf, kadang-kadang sok kesal juga Pak itu. Aduh itu sopan pisan. Anak muda Pak, perempuan naik mobil jadi jilbab gitu kan. Saya nggak mau ribut, udah saya bilang Bu bisa dengan baik tidak menyampaikan. Saya sudah dari tadi tidit. Kenapa nggak bergerak terus? Ini jadi nggak bisa lewat. Ibu saya bilang, ibu orang sini bukan saya bilang.
Si anaknya, ibu pulang gitu. Oh, pantes saya bilang. Ya, coba lihat, mobil bisa masuk. Kenapa harus begitu? Dan kalaupun iya kan bisa dengan cara baik. Datang baik-baik. Seorang sini asli sudah 14 tahun jadi warga kompleks, saya bilang. Ya, pada keluar itu Pak. Ya. Kalaupun iya saya salah kan nggak harus begitu. Ibu di bawah saya umurnya, saya bilang. Saya udah 45 tahun, saya bilang. Ibu berapa umurnya? Masa nggak belajar? Wah, marah itu Bu. Ah, kita kan orang yang waras Pak ya. Orang yang waras udahlah mengalah lah. Katanya saya udah pindahin aja, udah pindahin. Saya muter aja Pak, muter Pak. Pas saya perhatikan bener masuk ke rumah. Ya Allah, saya bilang anak si ibu, tetangga saya Bu. Kan dia jarang pulang, dia tuh orang tinggalnya di Jakarta Bu. Ya. Ternyata saya dengar kan, ya saya kan penasaran gimana nih, disebutin Ustaz diharap dimaklum. Dan harap dimaklum sana. Anak ini memang luar biasa Ustaz gitu. Oh, baru itu nggak nyaman Pak. Betul tidak? Nggak nyaman Pak. Ini kan tiap hari digangguin pas saya awal. Kak bayang tuh Pak, punya tetangga yang begitu. Waduh. Orang yang haji mabrur Pak, ya bagaimana dia nggak akan mengganggu orang. Ya mengalah aja lah. Yang waras mengalah gitu kan. Kalau nggak rewel Bu. Subhanallah gitu ya. Ya di ujian-ujian saya Ustaz. Akhirnya pas ya jadi si ibunya ini malu sama saya, malu gitu kan. Oh tetangga datang KB Pak bilang, "Itu Pak Ustaz katanya kamu rame gitu kan." Orang anak itu kurang ajar apa-apa. Ah, mau Ustaz mau apa terserah, pokoknya dia parkir sembarangan. Kok jadi dia punya dalih parkir sembarangan. Karek sakedeung ibu eta. Baru yang gede jalan tuh kan, baru itu rumah saya di depan dalin di mana di rumah saya ibu. Tapi omongannya mengganggu orang nggak nyaman. Ah itu akhlaknya buruk Pak, betul tidak? Ya Allah, yang waras mengalah lah. Hayang apa? Aduh ya Allah ujiannya Pak, tapi udahlah, nggak baik. Ramadan lagi Pak ya, Masya Allah. Dan itu ujian, saya diuji baru pertama Pak, diuji tetangga sendiri yang nggak tahu ibu punya anak itu jarang ketemu kan. Setahun sekali datanglah tuh Pak. Qadarullah seperti itu. Nah, jangan sampai Bu ya, kita berjuang haji, aduh jaga oleh kita Bu. Terakhir apa Bu? Thayyibul kalam. Nah ngomong yang baik-baik. Konteks sekarang apa Bu? Hati-hati jangan mudah nge-share, jangan mudah nulis status. Haji yang mabrur, lihat nanti media sosialnya. Gitu sekarang gitu Bu, lihat nanti. Loba pamer, segala pamer curhat, segala, aduh janganlah. Apalagi ada masa dikit curhat, dibaca banyak orang Bu. Emang orang yang membaca kan empati Bu, no enak gitu kan. Mana nggak kenal siapa lah gitu kan. Kadang suka sebel orang yang lebay itu, segala tidak jangan. Itu termasuk di sana Bu. Jadi orang menjaga benar, ya. Jangan sampai lisan menyakiti orang lain. Jangan Bu, ya itu ciri haji mabrur. Itu dari Nabi yang mulia Bu, dari Nabi 3. Dari Nabi ciri haji mabrur apa tadi? Kepedulian sosial yang tinggi. It'amut ta'am. Yang kedua apa? Menebarkan kedamaian. Bukan ancaman. Yang terakhir apa Bu? Perkataan yang baik, ya. Itu barangkali Bapak sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan nasihat sederhana ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu yang akan berangkat haji. Bapak Ibu doakan kami juga Bu ya. Doakan kami juga semoga yang sudah haji bisa haji lagi. Yang belum haji agar segera ibadah haji. Kami doakan Bapak Ibu sekalian diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan lahir dan batin, kemudahan melaksanakan ibadah haji, keselamatan dan hajinya makbul dan mabrur, kembali ke tanah air dengan keadaan sehat walafiat, selamat, tidak ada kekurangan satu apapun juga, dan hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala. Haji yang menghapus dosa, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang sepadan baginya kecuali surga. Demikian Ustaz yang disampaikan. Mudah-mudahan berkah. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah berkahi pertemuan pada malam hari ini. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Ya Allah, berkahilah pertemuan kami malam hari ini di masjid yang kami cintai ini. Ya Rabbana, berikan keberkahan kepada kami semua. Istiqomahkan kami di atas iman dan Islam, di atas amal saleh. Ya Rabbana, di antara saudara kami ada bapak ibu yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji tahun ini, ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kemudahan kepada mereka semuanya. Sehatkan lahir dan batinnya, mudahkan segala urusannya. Terimalah ibadah hajinya, haji yang mabrur, haji yang membawa kebaikan, haji yang kau terima, haji yang akan menghapus dosa-dosa. Di antara kami ada yang belum haji, ya Allah, berikan jalan agar kami bisa melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kami yakini kebenarannya. Ya Rabbana, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Berkahilah kami semuanya, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, wabil khusus para tamu Allah yang akan berangkat haji tahun ini. Terima kasih, semoga berkah semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.